Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Syukur, terima kasih buat kesempatan ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mari Tuhan Yesus, kami rindu untuk lebih lagi belajar firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, satukan setiap hati kami, setiap roh kami. Untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami saat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Kasih tahu kiri kanan itu masih biasa-biasa, belum luar biasa. Kalau yang luar biasa, wah ada spirit yang luar biasa. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Amin. Tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Yang memiliki kita yang juga luar biasa. Haleluya. Hari ini kita mau belajar. Hidup adalah perjalanan yang harus dihadapi. Setiap kita yang masih ada di dunia ini, kita setuju kalau hidup ini adalah satu perjalanan. Ada amin? Perjalanan yang harus setiap kita hadapi. Tuhan memberikan kita nafas, Tuhan memberikan kita hidup. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, ini merupakan perjalanan hidup setiap kita. Ada amin? Banyak orang yang ingin menyudahi hidupnya. Aduh, aku udah gak kuat hidupnya, katanya mereka. Aku udah gak kuat hidupnya. Terus dia mau menyudahinya. Dia mau main cepet aja, ambil jalan pintas. Kalau memang belum waktunya, bisa apa enggak? Enggak bisa. Saya punya kesaksian loh. Dulu mama saya suka cerita di daerah Pinang Sia. Mama saya bilang mana? Itu orang katanya. Udah bunuh diri, minum baygon. Begitu minum baygon, nggak lama ada orang masuk. Jadi ketahuan, cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Ketolong oke. Nggak sampai di situ aja. Begitu ketolong, besok-besoknya lagi. Karena dia udah putus harapan. Dan dia mau menyudahi hidupnya. Padahal perjalanan hidupnya belum selesai, tapi dia ingin menyudahinya. Dia lompat dari gedung. Berapa lantai dia lompat, terjun. Nah karena belum waktunya, perjalanannya masih ada, masih panjang. Ternyata tetap juga nggak mati. Tapi lumpuh, yang ada lumpuh. Tapi nggak mati loh. Terus jadinya cuma diranjang. Itu lebih nyiksa. Perjalanan hidupnya masih ada sebenarnya. Tapi dia ingin menyudahinya. Kalau belum waktunya, ya nggak bisa. Begitu juga orang yang menikmati hidupnya. Ketika dia masih menikmati hidupnya, dia bilang, gua gak mau. Sampai dia minum obat-obatan supaya panjang umur katanya. Karena dia takut cepat-cepat dipanggil. Orang lagi masih enjoy, masih menikmati hidupnya. Dia makan sampai karena dia ada uang, dia beli obat-obatan. Sampai obat yang panjang umur, obat sehat semuanya dilengkapi, pokoknya lengkap semuanya. Kalau memang sudah waktunya, jalan apa enggak? Tetap jalan. Mau kita perpanjang atau kita perpendek, kalau belum waktunya, waktu Tuhan enggak bisa. Jadi hidup ini merupakan perjalanan yang harus setiap kita hadapi. Bukan mau atau tidak mau, tapi
Itu memang suatu keharusan yang harus kita hadapi. Yes, haleluya. Kehidupan itu tidak selalu indah seperti apa yang kita pikirkan. Seperti apa yang kita mau. Tetapi juga tidak seburuk apa yang kita takutkan. Enggak kok. Kadang-kadang kita pikir, aduh nanti begini ini gimana, ini begini gimana. Belum tentu loh jadinya seperti itu. Itu yang manusia suka takutkan. Tapi belum tentu terjadi. Dan yang seindah-indah yang kita mimpikan belum tentu juga. Jadi enggak tentu seindah apa yang kita pikirkan, tapi juga pasti enggak seburuk yang apa yang kita takutkan. Banyak orang yang takutin di dalam kehidupan ini masalah yang ditakuti. Padahal bukan masalah loh yang harus ditakuti. Masalah itu bukan hanya untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi hari-hari ini. Kita harus menghadapi. Masalah itu ketika kita takuti dia juga tidak akan pernah berlalu. Tetapi ketika kita hadapi, kita lawan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan menerima kemenangan. Ada amin? Yes. Oleh karena itu, jangan pernah hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan takut akan masalah. Benar ketika masalah datang, wow masalah. Tetapi ingat, jangan kita takuti masalah. Di balik masalah pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Justru ketika kita ada persoalan, ada masalah, kita harus menghadapi dengan hati yang kuat. Karena kita percaya. Nah hari-hari ini kita mau belajar. Karena hidup ini merupakan perjalanan yang harus kita hadapi. Kita mau belajar hari ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini yang harus kita hadapi. Yang pertama, poin yang pertama. Karena hidup ini banyak pilihannya. Semua tergantung kepada kita dan kita mau belajar untuk menghadapinya. Yang pertama, jangan takut. Firman Tuhan katakan jangan takut. Kita buka ayatnya. Matius 10 ayat yang ke-31. Matius 10 ayat yang ke-31. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oke, saya tunggu. Matius 10 ayat yang ke-31. Yang ketemu bilang oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu jangan kita takut. Sebab itu jangan takut karena kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit di udara. Kalau burung pipit dipelihara, apalagi kita manusia ciptaan Tuhan. Pasti lebih lagi. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ketika ada sesuatu hal yang membuat kita jatuh, kalau hari-hari ini ada hal yang membuat kita jatuh, justru itu yang mengajarkan kita caranya untuk kita bangkit. Dan percaya bahwa kita masih memiliki Tuhan. Ada amin? Jangan takut. Itu caranya. Bagaimana caranya kita supaya kita bangkit kalau kita tidak pernah jatuh. Justru lewat masalah. Ketika kita jatuh itu dia mengajarkan. Tuhan sedang mengajarkan setiap anak-anaknya untuk bangkit. Dan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Ingat. Sama dengan anak-anak kecil. Ketika dia jatuh, dia pasti akan bangkit kembali. Dia terus berjalan kembali. Makanya cepat besar. Sama dengan kita. Kalau anak yang takut jatuh terus dia gak mau bangun lagi, lama bisa jalannya. Tetapi ketika dia belajar, dia jalan lagi. Udah jatuh, nangis sebentar terus jalan lagi. Itu pasti cepat jalannya. Sama hari-hari ini dengan kita. Oleh karena itu jangan pernah takut. Saat kita hari ini mungkin berada di bawah. Ketika persoalan diizinkan Tuhan. Saat ini berada di bawah. Jangan pernah takut. Satu hari kelak kita pasti akan berada di atas. Tuhan berjanji firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat setiap kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kita ini anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan berlaku bagi setiap anak-anaknya. Ingat,
Kalau hari ini kita berada di bawah, mungkin besok atau lusa kita bisa berada di atas. Amin. Yang paling penting iman percaya kita tetap yakin. Kita memiliki Tuhan dan janji Tuhan tetap berlaku atas kehidupan kita. Buat apa sih setiap hari kita sedih-sedih, ketika ada persoalan kita sedih, ketika ada persoalan kita nangis. Itu juga bukan jalan keluar. Kesedihan itu justru kalau kesedihan yang kita pelihara setiap hari, yang ada apa? Cuma menyakitkan hati kita. Coba lagi ribut, ada masalah, kamu nangis satu harian. Terus sebentar begitu keluar, emangnya udah selesai persoalan masalahnya? Enggak mungkin. Yang ada, begitu semakin lama kamu meratapi, semakin lama kamu merenung, semakin lama kamu menangis terus di dalam kamar. Yang ada, sakit hati semakin dalam. Tetapi begitu kita berdoa, begitu kita lupakan semuanya, belajar untuk mengampuni. Di situ ada kedamaian dan ada jalan keluar. Begitu kita keluar, kita sapa orang yang kita benci. Kita tegur orang yang tadi membuat kita, memfitnah kita, menipu kita. Kita sapa, kita tegur. Selesai itu persoalannya, masalahnya. Amin. Iya, buat ngapain meratapi kesedihan, dipelihara lagi. Siapa yang suka nangis setiap hari? Nangis di dalam kamar lama-lama, siapa? Kasih tahu kiri kanan jangan dipelihara tuh bilang. Mau ngapain nangis? Buat ngapain sih? Berantem sama suami, berantem sama istri, lama-lama di dalam kamar nggak keluar-keluar. Emangnya bisa jalan keluar sendiri? Kasih tahu lain kali. Begitu ada suami, begitu ada istri yang nangis lama-lama di dalam kamar, kamu ngomong bilang, gituan aja dipelihara. Kesedihan masa dipelihara? Yang dipelihara mah yang bisa membuahkan damai sejahtera, sukacita, amin. Berkat-berkat Tuhan itu baru boleh dipelihara. Kesedihan buang cepat-cepat jauh-jauh, amin. Setiap orang bisa sedih, setiap orang bisa marah, tapi jangan lama-lama, rugi. Yang rugi siapa? Bukan lawannya. Yang lawannya mah udah ketawa-ketawa di depan, dia nggak tahu. Yang rugi kita, karena kita memelihara kesedihan itu di dalam hati kita. Buang jauh-jauh. Hari ini sama-sama bilang buang jauh-jauh. Yes, haleluya. Yang pertama, poin pertama tadi jangan takut. Hadapi segala sesuatunya. Dan poin yang kedua, jangan mengingini. Buka ayatnya. Yakobus 4 ayat yang kedua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Yang udah semua bilang oh yes. Yakobus 4 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Siapa nih di sini yang suka nih? Yes, mengingini sesuatu tetapi nggak capek, nggak memperolehnya, tidak memperolehnya, tidak tercapai tujuanmu. Lalu bertengkar, berkelahi, iri. Nah ini dia manusia seringkali mengingini sesuatu tanpa kita sadari. Mengingini dihormati, mengingini apa? Mungkin barang, sesuatu yang tidak tercapai, terus langsung adanya iri, benci, sebel, marah. Buat ngapain? Hari-hari ini perjalanan kita itu masih panjang, hidup kita ini masih harus kita hadapi ini panjang. Oleh karena itu jangan mengingini apa yang bukan menjadi milik kita. Kalau itu bagian kita tidak akan pernah lari. Kalau bukan bagian kita diuber pun belum tentu dapat. Capek-capek mau ngapain sih? Oleh karena itu selalu belajar. Lihat rumput sendiri. Lebih indah banget daripada rumput orang lain. Rumput sendiri biar bagaimanapun juga pasti kita urusin. Tamannya benar gak? Kalau udah mulai jelek sekali pasti kita atur rapi. Kalau tetangga punya, emang kamu mau aturin? Sendiri punya aja, belum beres udah mau urusin orang lain. Sama, masing-masing itu punya kesibukan sendiri.
Oleh karena itu, jangan mengingini apa yang bukan menjadi milik kita. Banyak orang bertengkar gara-gara dagang, saingan. Saya bilang, jangan. Mau ngapain? Bikin malu. Sama-sama cari uang. Ada orang bilang, ini barangnya palsu loh. Ini gue punya yang asli. Aduh, di depan umum, dipublikasi. Terus gimana reaksinya? Saya cuma bilang kalau saya pribadi, biarin aja. Jangan dibalas. Lah, kalau nggak dibalas nanti orang pikir emang benar barang kita palsu. Siapa bilang? Kalau orang itu emang mau beli buat sama kita, nggak bakalan lari kemana-mana. Saya bilang berkat itu nggak bakalan lari. Kalau emang jatahnya Tuhan kasih buat kita, itu pasti otomatis jatuhnya ke kita. Tapi kalau bukan buat kita mau rampas orang lain punya juga itu sebentar lenyap. Nggak kekal. Nggak bisa kita rasapin, nggak bisa kita rasain enaknya atau kita nggak bisa resapin. Yang paling penting, apa yang Tuhan berikan buat kita hari ini kita nikmati. Itu paling indah. Hal yang terindah. Yang setuju dan mengerti katakan. Amin, haleluya. Yes, amin. Oleh karena itu hari-hari ini, tinggalkan pikiran yang membuat kita itu menjadi lemah. Tetapi justru peganglah pikiran yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita iri, yang ingin mengingini segala sesuatu, yang membuat kita down atau jatuh. Tinggalin semuanya. Tetapi justru yang membuat kita itu bisa kuat, pegang itu. Apalagi firman Tuhan. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tahu loh. Bukan kita nggak tahu, kita tahu dan kita mengerti. Tapi justru kadang-kala kita mau mengikuti. Daging kita ini yang sering mengikuti. Nah, hari-hari ini kita tahu. Kita tinggalin dan kita pegang yang menjadi kita menjadi kuat. Amin. Yes, haleluya. Oleh karena itu mari berhenti mengkhawatirkan apapun juga yang harus kita lepasin. Yang bukan milik kita, jangan kita khawatirin. Kan kita selalu punya pikiran, mindset kita harus kita kunci mindset kita. Kita ikat mindset kita. Kita nggak mengingini apa yang bukan menjadi milik kita. Oleh karena itu kita nggak mengkhawatirkan. Nggak perlu khawatir. Kalau bukan milik kita ya udah lepasin aja. Lepasin, relakan, ikhlaskan. Orang lain dapat banyak, biarin. Dia nggak halal lu carinya lu, biarin. Urusan masing-masing. Apa yang kita tanam, siapa yang tuai? Kita sendiri yang akan tuai. Apa yang dia tanam, dia akan tuai. Dia mau menanam kejahatan. Terus mungkin hari ini kelihatannya hasilnya banyak. Mungkin kelihatan, waduh berkatnya banyak. Biarin aja. Pasti satu hari juga dia tuai hasil yang tidak baiknya. Amin. Ya, jangan takut, lepasin aja. Kalau milik kita, sama tadi kita bilang kalau berkat kita punya. Nggak lari kemana-mana. Kalau bukan kita jangan dipaksakan. Tapi percaya satu hal, setiap anak Tuhan terus akan dibawa naik menjadi kepala bukan menjadi ekor. Satu hari kelak semuanya itu akan terlaksana dan akan tergenapi firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, mari biarkan semuanya. Jangan takut, jangan mengingini. Dan hal yang terakhir, poin yang ketiga terakhir, kejarlah kekudusan. Ayatnya mana? Mari saja kita buka. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ingat, tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh karena itu, hari-hari ini kita kejar. Jangan pernah jemu-jemu apa yang kita lakukan. Uber terus berlari, mengejar mimpi, terus berjuang menggapai mimpi kita, harapan kita. Sampai satu hari kelak kita gak mendengar lagi suara cemooh atau suara cemooh, suara yang mencemooh berubah menjadi suara tepuk tangan. Yes, amin, haleluya. Yes, ya. Kejar mimpi kita, berusaha berlari, menggapai semua harapan kita. Justru kasih lihat, di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Di dalam Tuhan itu adanya kepastian janji Tuhan. Mungkin hari ini engkau berada di bawah dan kau mendengar suara orang yang mencemooh hidupmu, mencemooh keluargamu. Tinggalkan, biarkan. Terus uber terus, kejar terus kekudusan. Tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Dan percaya satu hari suara cemooh akan berubah menjadi suara tepuk tangan. Amin. Sekeliling kita bisa melihat anak Tuhan berbeda cara hidupnya. Mereka boleh bermain curang, mereka boleh terus dengan cara-cara mereka sendiri. Tetapi setiap kita anak-anak Tuhan tetap mengejar kekudusan. Karena kita mempunyai mimpi, mempunyai harapan. Dan mempunyai janji di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan menggenapinya. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan saya percaya semuanya itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Orang yang kuat bukan yang selalu menang. Tetapi mereka yang selalu tegar dalam segala keadaan. Itu dia orang yang kuat. Belum tentu dia selalu menang itu dia kuat. Enggak. Tetapi justru ketika kita tegar di dalam segala keadaan. Itu adalah orang-orang yang kuat. Ketika gelombang menerpa, digocak-gacik. Tetapi kita tetap kuat. Bangun kembali, bangkit kembali. Itu merupakan orang-orang yang tegar. Dan orang-orang yang tegar, semua kita yang ada di tempat ini. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau telah ajarkan kami supaya kami membentuk rumah tangga yang harmonis. Supaya kami menjadi berkat untuk banyak orang. Yang mana kami akan dikembalikan pulang. Engkau berkatinlah kami, berkatin anak-anak kami, berkatin pemerintahan kami, berkatin keluarga besar GBI Karya. Kami akan terima berkat-Mu, damai sejahtera menyertai keluarga kami, kemenangan menyertai kami, anak-Mu yang bekerja berikan pekerjaan yang sukses, menjadi kepala bukan menjadi buntut, anak-Mu yang usaha berikan usaha yang sukses, anak-Mu yang lagi sedang sekolah berikan pendidikan yang baik. Kami terima damai sejahtera, penuh kemenangan, penuh sukacita, hingga firman-Mu yang mengajarkan kami, hamba hari kami harus jadi dewasa. Persekutuan dipimpin Roh Kudus, menyertai kami sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan. Haleluya, puji Tuhan, sama katakan, amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.